Apa yang paling ditakuti oleh Pak Mulyono dan kelompoknya? Menurut kalian, apa nih kira-kira yang paling dia takuti? Tulis di kolom komentar ya. Apakah Pak Mulyono paling takut dengan Pak Prabowo yang sebentar lagi bakal berkuasa? Atau apakah dia paling takut sama Pak Anies Baswedan yang terus jadi duri di dalam daging? Ataukah dia paling takut dengan PDI Perjuangan? Partai lamanya yang ternyata terlalu tangguh buat bisa dijinakkan. Pastinya sekarang ini banyak yang ditakutkan sama Pak Mulyono dan keluarganya. Sangat banyak yang mereka khawatirkan. Salah satunya adalah kehilangan kekuasaan yang sudah digenggam dan dinikmati selama 10 tahun terakhir. Dan tentu saja, pastinya Pak Mulyono sangat takut kalau kekuatan-kekuatan lawan politiknya ini bersatu. Dia sangat takut kalau semua yang berani melawan terhadap dirinya, yang berani menentang kesewenang-wenangannya, mereka semua tiba-tiba bersatu melawannya. Seperti dalam gerakan masif mahasiswa dan kelas menengah yang sudah bersuara lantang mendukung dan bergerak menjaga keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu. Nah, makanya kita sekarang bisa paham. Kita bisa sangat paham kalau Pak Mulyono akan melakukan apa saja. Dia akan melakukan hingga kelicikan terbesar buat memecah gelombang perlawanan. Termasuk juga mencegah menguatnya hubungan dari dua kutub utama penentangnya, yakni Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya dengan PDI Perjuangan. Jangan kemana-mana dulu karena ini bakalan seru. Jangan lupa like, komen, dan share. Taktik divide et impera adalah taktik lama yang terbukti sukses digunakan Belanda buat menguasai Nusantara, buat menjajah tanah air kita. Nah, makanya kembali ke dinamika politik sekarang ini, sangat bisa dipahami kalau salah satu hal yang paling ditakuti sama penguasa sekarang ini, yang paling ditakuti sama Pak Mulyono dan rezimnya adalah bersatunya kekuatan dari Pak Anies Baswedan dan PDI Perjuangan. Dia sangat takut kalau kekuatan 01 di Pilpres kemarin bergabung dengan kekuatan 03. Makanya dalam konteks pilkada tahun ini, yang ditakuti sama Pak Mulyono adalah bersatunya kekuatan Pak Anies dan PDIP, baik itu di Pilkada Jakarta ataupun di Pilkada Jawa Barat. Dan makanya nih, kita bisa paham juga kalau lewat tangan-tangan gelapnya, lewat berbagai macam intrik, operasi buat menggagalkan, bahkan operasi buat mengadu domba di antara Pak Anies Baswedan dan PDI Perjuangan terus dilakukan dan bakalan akan terus dilakukan. Tanpa harus memahami berbagai teori konspirasi, kita pastinya curiga kalau kegagalan kolaborasi di antara Pak Anies Baswedan dan PDI Perjuangan, baik di Pilkada Jakarta maupun Pilkada Jawa Barat, itu pasti ada campur tangan kekuasaan yang ikut bermain. Dan makanya nih, mungkin kita bisa paham kalau Pak Mulyono sampai tertawa terbahak-bahak mendengar pada akhirnya Pak Pramono Anung, bukan Pak Anies atau Pak Ahok, yang diusung oleh PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Mungkin dia sampai tertawa terbahak-bahak karena tidak menyangka taktik dan strategi pecah belahnya telah berhasil. Tapinya, jangan khawatir. Kita nggak perlu khawatir. Dalam politik nggak kenal istilah titik. Nggak dikenal adegan penutup. Politik adalah proses yang terus berjalan. Dan bisa jadi, disinilah keceleknya orang yang sudah disanjung-sanjung sebagai sang Raja Jawa itu. Bisa jadi, sangat bisa jadi, pemilihan pasangan Pramono Anung dan Sidul Rano Karno justru bakal membuat gelombang perlawanan semakin besar. Sosok Pak Pram dan Bang Dul bisa diterima oleh pendukung Pak Anies maupun Pak Ahok. Sehingga dua kekuatan besar di Jakarta itu bakal bersatu padu, berupaya mengalahkan jagoan yang sudah disiapkan oleh istana. Bisa jadi gelombang perlawanan yang sudah membentuk sedikit demi sedikit sejak pemilihan presiden lalu, ini malah bakal semakin membesar. Dan semakin membesar lagi karena sekarang ini sudah jelas. Sekarang ini sudah sangat terang benderang siapa
yang sesungguhnya adalah lawan kita bersama. Ini sudah sangat terang benderang. Lawan bersama itu bukan Pak Prabowo. Lawan bersama itu bukan Pak Anies. Lawan bersama itu bukan juga PDI Perjuangan. Lawan bersama kita adalah Pak Mulyono dan semua kroninya. Lawan bersama kita adalah mereka yang sudah merusak demokrasi dan konstitusi. Lawan bersama kita adalah orang yang sudah merusak arena demokrasi dan konstitusi sehingga kita semua nggak bisa bertanding secara fair. Dan makanya lagi, sekarang ini kita harus semakin kebal. Kita harus semakin tangguh dalam menghadapi upaya-upaya pecah belah dan adu domba yang dilancarkan oleh rezim Mulyono ini. Kita semua harus fokus buat mengalahkan Pak Mulyono. Nah, sekarang gimana nih menurut kalian? Setuju?